Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati beliau begitu berkecamuk, campur aduk antara rindu, cinta. Beliau begitu takut apa yang akan terjadi kepada anak saya. Huru hara apa yang akan terjadi kepada bumi ini, apa yang akan menimpa alam semesta ini. Di tengah beliau benar-benar bingung, tiba-tiba dari langit turun wanita-wanita yang begitu indah sekali. Dari langit turun wanita-wanita yang begitu cantik, mempesona, seakan-akan mereka ini adalah bidadari-bidadari yang baru saja turun dari surga. Maka wanita tadi membawa aroma yang begitu wangi, semerbaknya sampai meliputi alam semesta. Sayyidah Aminah pun bingung, dari mana wanita-wanita ini? Siapa mereka? Kenapa mereka bisa tahu tentang kelahiran anakku? Bukankah aku telah menyembunyikan kelahiran ini? Dari mana mereka bisa tahu? Maka wanita tadi senyum. Tuan, kenal saya? Saya ini adalah calon istri dari bayi yang akan lahir ini. Saya ini adalah Sayyidah Maryam Al-Batul, samping saya ini Asiyah imra'atu Fir'aun, dan di sekitar kami ini adalah bidadari-bidadari dari surga. Allah Subhanahu wa taala izinkan kami untuk menghadiri acara kelahiran suaminya. Siapakah Sayyidah Maryam? Orang yang benar-benar menjaga kesucian dirinya. Benar-benar menjaga kesucian dirinya sampai pintu kamarnya lapis menjadi 7. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina. Karena Maryam ini benar-benar menjaga kesucian dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang serupa. Terlahirlah dari beliau satu bayi suci yang nanti akan memimpin huru-hara akhir zaman, yang akan menghancurkan kebatilan, yang akan memukul mundur kemungkaran, yaitu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Siapakah Asiyah imra'atu Fir'aun? Dialah orang yang benar-benar menjaga imannya. Begitu mantap keyakinannya, begitu kuat pendiriannya, walaupun beliau tinggal di tengah-tengah kerajaan Fir'aun, tapi sedikit pun tidak pernah bergeming. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Mereka ini adalah orang-orang hebat. Mereka ini adalah wanita-wanita istimewa, ratu-ratu di surga, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan wanita biasa, bukan wanita sembarangan, bukan wanita-wanita yang sudah hancur hatinya hanya karena gombalan-gombalan palsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah semakin dekat kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 3 malaikat. Malaikat pertama membawa satu guci putih, begitu indah, di dalamnya ada air suci yang nantinya akan digunakan untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang kedua membawa bejana yang terbuat dari emas. Malaikat yang ketiga membawa lipatan-lipatan sutra yang di dalamnya ada stempel kenabian. Ketika di detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turun dari langit sekelompok burung-burung ajaib yang patuknya terbuat dari batu zamrud.
Sayapnya terbuat dari batu yakut. Mereka begitu gembira turun dari langit ke bumi dengan menghempas-hempaskan sayapnya hingga menutupi biliknya Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Terpancarlah dari tubuh Aminah satu sinar. Terpancarlah dari tubuh Aminah satu cahaya. Cahaya tadi menyebar hingga meliputi seluruh dunia. Romawi pun tampak jelas dari Mekah pada malam itu. Saat itulah terlahirlah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmala minka lam tara qattu aini wa akmala minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kedua mataku ini memandang orang yang seindah engkau ya Rasulullah. Tidak pernah kedua mataku ini melihat orang yang sesempurna engkau, yang menyejukkan hatiku seperti engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Maka malaikat yang pertama langsung mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memandikannya dari air suci 7 kali. Setelah beliau dimandikan, disetempel di punggung belakangnya, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Wahai Muhammad, pergilah engkau kemana saja, berhadapan dengan siapa saja, Romawi, Persia, siapapun, kapanpun, dimanapun, pasti mereka semua akan tumbang, semua mereka akan jatuh di bawah telapak kakimu wahai Muhammad. Setelah disetempel kenabian, langsung diselimuti dengan limut sutra, dan beliau diletakkan di antara kedua sayap malaikat tadi. Pandang ke atas. Dari atas langit tampak satu mendung raksasa, yang dari mendung tadi memancarkan satu sinar yang begitu indah sekali. Suara mendung tadi begitu bergemuruh, terdengar ringkikan-ringkikan suara kuda, terdengar suara hempasan-hempasan sayap. Mendung yang penuh nur tadi turun dari langit sampai ke kamarnya Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Terdengarlah suara tanpa rupa yang begitu menggelegar. Tufu bihi masyarikil ardi wa magharibiha wa adkhiluhul bihar liya'rifuhu bismihi wa na'atihi wa suratihi. Wahai para malaikat-malaikatku, antar Muhammad berputar ke seluruh penjuru dunia, ajak dia ke ufuk timur, barat, selatan, ke utara, bawa dia masuk ke dalam dasar lautan, dasar samudra, sehingga semua makhluk tahu siapa dia, bagaimana kehebatannya, bagaimana keistimewaannya. Iring-iringan malaikat dengan kuda-kuda bersayap pun berjalan mengitari dunia. Terpancarlah nur nubuwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Seakan tidak lagi perlu dengan bintang, seakan tidak lagi perlu dengan bulan, seakan tidak lagi perlu dengan matahari sekalipun, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih terang daripada segala-galanya. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Seakan tidak perlu lagi dengan dokter, tidak perlu lagi dengan tabib, karena memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah obat dari segala penyakit.